Saat sedang menyervis AC di rumah mewah janda beranak satu, pemuda ini syok saat anak janda itu tiba-tiba berkata, "Om jadi ayahku saja." Matahari pagi itu bersinar terik, menembus langit Jakarta yang kerap diselimuti kabut polusi. Di sebuah bengkel servis elektronik kecil di pinggiran ibu kota, Damar sudah sibuk sejak pukul 7 pagi. Tangannya yang kokoh dan penuh dengan bekas luka kecil, hasil dari bertahun-tahun bergelut dengan perkakas dan mesin, dengan cekatan merapikan berbagai peralatan servisnya ke dalam tas ransel besar yang selalu setia menemaninya. Di usianya yang ke-27, ia sudah menjadi tukang servis AC yang cukup dikenal andal di daerahnya. Tas itu berisi segala macam peralatan, dari tang, obeng berbagai ukuran, kunci Inggris, hingga tabung freon dan vakum pump. Setiap alat punya cerita dan kenangan tersendiri baginya. "Damar, lo udah siap? Tadi pagi ada panggilan darurat nih." Suara Pak Handoko, pemilik bengkel, menggema dari ruang depan. Suaranya serak karena terlalu banyak merokok. "Sebentar lagi, Pak. Lagi ngecek alatnya satu-satu. Jangan sampai ada yang ketinggalan," sahut Damar tanpa menoleh. Matanya masih fokus memeriksa setiap barang di tasnya. Pengalamannya selama 8 tahun di bidang ini mengajarkannya bahwa kesabaran dan ketelitian dalam mempersiapkan peralatan adalah kunci dari pekerjaan yang baik. Yang nelpon tadi ibu-ibu. Suaranya halus tapi terdapat mendesak. Katanya AC kamar tidur anaknya mati total. Kebetulan lokasinya di Permata Hijau, rumah mewah. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang rusak di sana. Harganya bisa selangit. Lanjut Pak Handoko sambil menyodorkan selembar kertas berisi alamat dan nomor telepon. Damar mengambil kertas itu, lalu menghela napas dalam-dalam. Permata Hijau lagi? Itu kan sudah yang ketiga kalinya ke sana dalam setahun terakhir. Meski sudah beberapa kali menerima panggilan ke perumahan elit itu, rasanya ia tak pernah benar-benar terbiasa dengan kemewahannya. Setiap kali mendekati kompleks itu, sebuah perasaan campur aduk antara kagum dan minder selalu menghampirinya. Ya sudahlah, anggap aja rezeki. Mereka yang di sana biasanya gak peduli soal harga, yang penting kerjainannya cepat dan beres, kata Pak Handoko sambil menepuk punggung Damar. "Ini nomor yang nelpon, Ibu Nita." Damar mengangguk, memasukkan kertas itu ke saku celananya yang sudah sedikit usang. Setelah memastikan semua peralatan lengkap, ia mengangkat tasnya yang berat ke atas motor tuanya yang setia menemani perjalanannya. Motor Honda Tiger tua produksi tahun 2005 itu memang sudah sering mogok, tapi selalu bisa dihidupkan kembali oleh tangan terampil Damar. Perjalanan menuju Permata Hijau memakan waktu hampir 1 jam karena macet yang tak terelakkan. Semakin dekat ke lokasi, semakin rapi dan hijau jalanannya. Pepohonan rindang berjajar di kiri kanan, seolah membentuk terowongan alami yang menyambutnya ke sebuah dunia yang berbeda dari tempat tinggalnya. Dunia di mana pagar-pagar rumahnya tinggi, dijaga satpam yang berwajah sangar, dan mobil-mobil mewah lalu lalang dengan anggunnya. Sesampainya di gerbang kompleks, seorang satpam dengan seragam necis menghampirinya. "Keperluan, Mas?" "Saya tukang servis, Pak." Dipanggil Ibu Nita di Jalan Anggrek nomor 18. Jawab Damar sambil menunjukkan ID dari bengkel. Satpam itu memeriksa daftar tamu di mejanya, lalu menganggung. "Oh, iya. Silakan masuk, Mas." Rumah Ibu Nita ujung jalan, yang pagarnya hitam dengan besi tempah. Damar mengucapkan terima kasih dan kembali menaiki motornya. Jalanan di dalam kompleks begitu sepi dan bersih, kontras dengan jalanan di luar yang ramai dan berdebu. Setiap rumah yang dilewatinya seperti sedang berlomba menunjukkan kemewahan dan keanggunannya. Ada yang bergaya minimalis, Mediterania, hingga klasik Eropa. Damar hanya bisa menggeleng-geleng kepala, membayangkan betapa besarnya angka yang harus dikeluarkan untuk memiliki satu saja dari rumah-rumah itu. Akhirnya, sampailah ia di depan sebuah pagar besi hitam berukir yang megah, persis seperti deskripsi satpam tadi. Rumah itu 2 lantai, dengan desain modern dan dinding berwarna putih bersih. Taman depannya luas, ditanami rumput Jepang yang hijau dan rapi, serta beberapa pohon palem yang menambah kesan eksotis. Sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam terparkir di carport. Dengan perasaan sedikit grogi, Damar memarkirkan motornya di luar pagar, berhati-hati agar tidak menyentuh mobil mewah itu. Ia lalu menekan bel di samping pagar. Suara lonceng yang merdu berbunyi, dan beberapa detik kemudian,
Sebuah suara wanita terdengar dari interkom. "Iya, siapa ya?" "Selamat pagi, Bu. Saya Damar, tukang servis AC dari bengkel Surya," jawabnya sopan. "Oh iya, Mas Damar. Silakan masuk." Pagar besi itu bergeser dengan halus, dan Damar pun melangkah masuk ke dalam properti yang membuatnya merasa sangat kecil. Saat ia berjalan menuju pintu utama, seorang wanita sudah menunggunya di sana. Wanita itu, Nita, terlihat masih sangat muda, mungkin sebaya dengannya, sekitar 27 tahun. Ia mengenakan daster santai berwarna pastel, namun kainnya terlihat halus dan bermutu. Rambutnya diikat sembarangan, tapi pancaran wajahnya yang cantik dengan mata besar dan hidung mancung tetap memancarkan aura elegan. Di balik senyum ramahnya, Damar menangkap secercah kelelahan, atau mungkin kesedihan, di sudut matanya. "Selamat pagi, Mas Damar. Maaf ya harus repot-repot datang pagi-pagi begini," sapa Nita dengan suara yang lembut namun terdapat kegentingan. "Tidak apa-apa, Bu. Justru saya yang berterima kasih sudah dipercaya." "AC-nya yang mana yang bermasalah?" tanya Damar, berusaha bersikap profesional. "Yang di kamar tidur utama, Mas. Tiba-tiba mati total semalam. Padahal cuaca lagi panas-panasnya, jadi susah tidur," keluh Nita sambil mempersilakan Damar masuk ke dalam rumah. Begitu menginjakan kaki di dalam, Damar hampir terkagum-kagum. Interior rumah itu jauh lebih mewah dari yang bisa ia bayangkan dari luar. Lantainya dari marmer mengilap, langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal yang berkilauan, dan perabotan yang tersusun rapi terlihat sangat mahal. Bau wewangian yang segar dan bersih memenuhi udara. "Wah, rumahnya bagus sekali, Bu," ucap Damar takjub, tanpa bisa menahan diri. Nita tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas. Silakan ini, kamarnya di lantai atas." Saat melewati ruang keluarga yang luas, matanya menangkap sosok kecil yang asyik bermain mobil-mobilan di atas karpet tebal berwarna krem. Itu pastilah Raka, putra Nita yang pernah ia dengar ceritanya dari obrolan dengan Pak Handoko. Bocah berusia 4 tahun itu memiliki mata yang mirip dengan ibunya, besar dan jernih. Raka melirik Damar sebentar, wajahnya penuh rasa penasaran, lalu kembali konsentrasi pada mobil-mobilan yang sedang ia kendarai di atas jalan dari karpet. "Raka, ini Om Damar yang mau benerin AC kamar Bunda," kata Nita pada anaknya. Raka hanya mengangguk kecil, malu-malu. Damar membalas dengan senyuman, lalu kembali fokus mengikuti Nita menaiki tangga yang luas ke lantai 2. Pikirannya berkecamuk. Di balik semua kemewahan ini, ia merasakan sebuah kesendirian. Rumah yang besar, tapi terasa sangat hening, sepi. Sebuah istana yang indah, tapi mungkin juga menjadi penjara bagi penghuninya. Dan saat itulah, tanpa disadari, rasa penasarannya pada Nita dan kehidupan mewahnya mulai tumbuh. Nita memandu Damar menuju kamar tidur utama di lantai 2. Setiap langkah mereka terdengar sayup di koridor yang luas dan berlapis karpet tebal. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak berbingkai emas yang membuat Damar merasa seperti sedang berjalan di galeri seni, bukan di dalam rumah tinggal. Dia berusaha untuk tidak melirik terlalu jelas, takut dianggap tidak sopan, tetapi keindahan setiap sudut rumah ini begitu memesona. "AC-nya ada di sana, Mas," ujar Nita sambil menunjuk unit AC yang terpasang di dinding dekat jendela besar. Kamar ini begitu luas, didominasi warna putih dan krem. Tempat tidur king size dengan tirai sutra, lemari pakaian yang sepertinya bisa memuat semua baju Damar untuk 10 tahun ke depan, dan sebuah meja rias dengan cermin besar yang berbingkai kristal. "Sejak semalam tiba-tiba mati total. Saya sudah cek MCB-nya, normal semua." Damar mengangguk, meletakkan tasnya di lantai dengan hati-hati, memastikan tidak menggores lantai kayu yang mengilap. "Baik, Bu. Biar saya periksa dulu secara menyeluruh." Dia membuka tasnya dan mulai mengeluarkan peralatan dengan gerakan terampil yang sudah otomatis. Tang, obeng berbagai ukuran, multitester, semuanya disusun rapi di atas lembar kain yang sengaja dia bawa untuk alas. Nita tidak segera pergi. Dia berdiri di dekat pintu, terlihat ragu. "Kira-kira, parah tidak, Mas? Butuh waktu lama." Damar yang sedang membuka penutup AC, menoleh sebentar. "Belum bisa dipastikan, Bu. Kalau cuma kapasitor atau PCB yang rusak,
nggak butuh waktu lama. Tapi kalau kompresor yang bermasalah, bisa lebih kompleks. Dia mencoba tersenyum meyakinkan. Tapi tenang saja, saya usahain yang terbaik. Nita menghela napas lega. Terima kasih, Mas. Saya tunggu di bawah saja ya. Ada yang perlu, tinggal panggil. Dia berbalik untuk pergi, tapi kemudian berhenti. Oh iya, Mas Damar mau minum apa? Kopi, teh, atau air putih saja? Damar, yang sedang fokus memeriksa kabel-kabel di dalam unit AC, sedikit terkejut dengan tawaran itu. Biasanya di rumah-rumah mewah, pemilik rumah akan memanggil pembantu untuk menawarkan minuman. Ah, nggak usah repot-repot, Bu. Air putih saja kalau ada. Sama-sama tidak repot. Kok, saya buatkan kopi saja ya. Kebetulan saya juga mau minum, ujar Nita sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan kamar. Sendirian di kamar yang luas itu, Damar bisa lebih luasa memperhatikan sekeliling. Kamar ini indah, tapi terasa dingin. Terlalu sempurna, seperti majalah interior. Tidak ada barang yang tidak pada tempatnya. Tidak ada jejak kehidupan yang berantakan. Di sudut ruangan, ada sebuah foto pernikahan Nita dengan seorang pria tampan berambut rapi. Mereka terlihat sangat bahagia. Damar mendesah. Dia ingat cerita Pak Handoko bahwa suami Nita meninggal dalam kecelakaan setahun yang lalu. Istana yang indah ini, pikirnya, mungkin juga adalah penjara bagi seorang janda muda yang harus membesarkan anaknya sendirian. Beberapa menit kemudian, Nita kembali membawa nampan dengan 2 cangkir kopi hitam. Aroma harum kopi premium memenuhi udara. Ini kopinya, Mas. Hati-hati, masih panas. Wah, terima kasih banyak, Bu, ucap Damar dengan sopan, menerima cangkir yang elegan. Dia merasa agak canggung minum kopi di tengah pekerjaan, tapi tidak enak menolak. Ibu Nita tidak bekerja hari ini. Nita duduk di bangku kecil di dekat jendela, menyeruput kopinya. Saya kerja dari rumah saja hari ini. Kebetulan sedang tidak ada meeting yang harus dihadiri secara fisik. Dia memandang Damar yang kembali fokus pada AC. Saya bekerja di perusahaan keluarga, mengurusi bagian pemasaran. Damar mengangguk sambil terus memeriksa komponen dengan multitesternya. Wah, hebat. Jadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Nita terkekek kecil. Tidak juga. Lebih banyak dibantu asisten. Dan, rasanya lebih banyak waktu di rumah saja akhir-akhir ini. Ada nada kesepian dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Perbincangan mereka terputus ketika Raka, anaknya, muncul di pintu. Wajahnya penuh rasa penasaran. Bunda, Om lagi ngapain? Bisiknya lirih pada Nita. Lagi benerin AC, sayang. Biar kamar Bunda tidak panas lagi, jawab Nita lembut. Raka mendekat sedikit, tapi masih menjaga jarak dari Damar. Matanya yang besar dan jernih itu memperhatikan setiap gerakan Damar dengan serius. Damar tersenyum pada bocah itu. Lagi cari tahu kenapa AC-nya mogok. Dek, ini namanya multitester, ujarnya sambil menunjukkan alat itu. Bisa buat deteksi arus listrik. Raka mengernyitkan dahi kecilnya. Terpesona. Bisa nyetrum nggak, Om? Damar tertawa. Kalau saya pegang yang bener, nggak bakal nyetrum. Tapi kalau Raka pegang, bahaya. Jadi jangan coba-coba ya. Nita memandangi interaksi mereka dengan perasaan haru. Sudah lama sekali dia tidak melihat Raka begitu tertarik pada seseorang yang baru dikenalnya. Biasanya, Raka akan sangat pemalu dan bersembunyi di belakangnya. Raka, ayo kita biarkan Om Damar bekerja. Nanti kalau sudah selesai, baru kita ganggu. Ajak Nita, berusaha menarik tangan anaknya. Tapi Raka menolak lembut. Nggak mau. Raka mau lihat Om kerja. Damar merasa tersentuh. Biarin aja, Bu. Nggak ganggu kok. Asal Raka janji nggak pegang-pegang alatnya dan berdiri agak jauh sedikit. Biar aman. Dia memberikan isyarat pada Raka untuk berdiri di dekat ibunya. Raka menurut dengan patuh. Wajahnya berseri-seri. Dia merasa dilibatkan dalam sebuah misi penting. Damar kembali fokus pada pekerjaannya. Suasana hening untuk beberapa saat,
Hanya terdengar suara perkakas dan mesin. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang. Dia melihat dirinya kecil. Dulu, sering memperhatikan ayahnya yang juga seorang tukang listrik. Ayahnya yang selalu bersabar menjelaskan setiap alat dan pekerjaannya. Kenangan itu hangat dan menyenangkan. Sebelum ayahnya pergi untuk selamanya karena sakit, meninggalkan dia dan ibunya dalam kemiskinan. Melihat Raka, dia seperti melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang anak laki-laki yang haus figur seorang ayah. Jadi, kelihatannya ini masalah di PCB-nya. Bu, ujar Damar akhirnya, memecah kesunyian. Ada beberapa komponen yang terbakar. Harus diganti. Nita menghela napas. Berat sekali, ya. Enggak juga, kok. Saya kebetulan bawa spare part-nya. Kira-kira setengah jam lagi sudah beres. Jawab Damar meyakinkan. Tolong diambilkan kursi atau tangga kecil ya, Bu, biar lebih mudah. Oh, tentu saja. Nita segera beranjak dan mengambil sebuah tangga kecil dari gudang di ujung koridor. Sementara Nita pergi, Raka mendekat sedikit lagi. Om, nanti kalau udah beres, AC-nya jadi dingin lagi. Pasti dong, Dek. Lebih dingin dari es krim, jawab Damar sambil menyeringai. Raka tertawa girang. Hebat ya, Om. Damar tersenyum. Ada kehangatan yang mengalir di dadanya. Sebuah kehangatan yang tidak ia duga akan ia temukan di dalam rumah mewah yang awalnya terasa begitu asing dan dingin ini. Dan tanpa disadarinya, benih-benih sebuah ikatan mulai tertanam, bukan hanya dengan seorang bocah laki yang haus perhatian, tetapi juga dengan seorang wanita yang mungkin, sama sepertinya, merindukan kehangatan dalam kesendiriannya. Setelah Nita membawakan tangga kecil, Damar pun mulai bekerja dengan lebih leluasa. Raka masih setia mengamati dari jarak aman yang telah disepakati. Matanya berbinar-binar penuh ketertarikan. Nita sendiri memilih untuk duduk kembali di bangku dekat jendela, sesekali melirik layar laptopnya yang terbuka, tetapi perhatiannya jelas lebih tertuju pada interaksi antara tukang servis dan anaknya daripada email-email yang menunggu untuk dibalas. Jadi, Om Damar tiap hari kerjanya benerin AC terus? Tanya Raka penasaran, memecah kesunyian. Damar, yang sedang dengan hati-hati melepas PCB yang rusak, tersenyum. Enggak juga, Dek. Kadang saya servis kulkas, mesin cuci, TV juga. Tapi emang paling banyak AC. Wah, hebat ya. Bisa benerin banyak barang. Raka mengagumi. Raka cuma bisa main mobil-mobilan. Nanti kalau Raka sudah besar, bisa belajar kok. Siapa tahu jadi insinyur yang bisa bikin AC lebih canggih. Bujuk Damar ramah. Nita menyimpan senyum kecil. Jarang sekali ada orang yang bersabar mengobrol dengan Raka seperti ini. Kebanyakan orang, termasuk keluarganya sendiri, hanya akan mengangguk-angguk saja tanpa benar-benar mendengarkan. Bunda bilang, ayah dulu juga pinter benerin barang. Ucap Raka tiba-tiba, suaranya sedikit lirih. Ucapan itu membuat suasana seketika hening. Damar melihat Nita mengatupkan bibirnya rapat, matanya menerawang. Damar pun merasa seperti tidak siap menghadapi pembicaraan ini. Ya, pasti ayah Raka orang yang hebat, jawab Damar akhirnya, berusaha menjaga agar suaranya tetap natural. Dia cepat-cepat mencoba mengalihkan topik. Nih, lihat, Dek. Ini PCB-nya. Bagian yang hitam ini yang rusak, makanya AC-nya nggak mau nyala. Raka mendekat sedikit, penasaran. Kenapa bisa rusak, Om? Bisa karena banyak hal. Listriknya naik turun, atau AC-nya sudah lama dan butuh perawatan. Damar menjelaskan dengan sabar. Dia menunjukkan komponen-komponen kecil di papan hijau itu. Nanti bagian yang rusak ini saya ganti dengan yang baru. Seperti operasi kecil-kecilan. Raka terpana. Operasi? Iya, biar AC-nya sehat lagi, jelas Damar sambil mengambil PCB pengganti dari tasnya. Proses penggantian pun berlangsung. Damar bekerja dengan penuh konsentrasi. Tangannya yang terampil dengan cepat namun hati-hati melepas dan memasang komponen. Raka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sesekali bertanya dengan suara berbisik kepada bundanya tentang apa yang dilakukan Damar. Nita menjawab dengan lembut, merasa hangat melihat anaknya begitu antusias. Setelah PCB terpasang,
Damar menutup kembali unit AC dan memasang steker ke stop kontak. Nah, sekarang kita tes, ya. Dia menekan tombol pada remote, dan dengan suara halus, AC itu hidup. Lampu indikator menyala, dan kipas mulai berputar. Beberapa detik kemudian, udara dingin mulai keluar. Hore! AC-nya udah beres. Seru Raka girang, melompat-lompat kecil. Nita segera mendekat, merasakan hembusan udara dingin itu dengan lega. Wah, akhirnya. Terima kasih banyak, Mas Damar. Rasanya jauh lebih dingin dari sebelumnya. Sama-sama, Bu. Kebetulan aja ke bawah freonnya masih penuh, jadi tinggal ganti PCB-nya saja. Jawab Damar sambil mulai membereskan peralatannya. Raka berdiri tepat di depan Damar, memandanginya dengan penuh kekaguman. Dalam benak kecilnya, sosok Damar yang baik, sabar, dan pintar memperbaiki barang telah menancap kuat. Dia teringat pada foto ayahnya yang tersimpan rapi di album, dan pada cerita-cerita bunda tentang ayahnya yang juga suka memperbaiki mainannya. Sebuah keinginan polos, murni, dan tulus terbit dari hatinya yang kecil. Ketika Damar membungkuk untuk memasukkan tang ke dalam tas, Raka mengambil langkah berani. Dia mendekat, berdiri tepat di samping Damar, dan menarik ujung baju seragam Damar yang sederhana. Damar menoleh, siap mendengar pertanyaan lain dari bocah itu. Tapi yang keluar dari mulut Raka bukanlah pertanyaan. Dengan suara lantang, jelas, dan polos, tanpa sedikit pun keraguan, Raka berkata, "Om Damar, jadi ayahku saja, ya." Kletek, tang yang baru saja akan dimasukkan Damar ke dalam tas terjatuh ke lantai kayu. Suaranya memecah kesunyian kamar yang hanya diisi deru AC. Jantung Damar berdetak kencang, seperti mau keluar dari dadanya. Darah di sekujur tubuhnya terasa membeku. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh untuk menatap Raka. Bocah itu menatapnya dengan ekspresi polos dan penuh harap, matanya berbinar-binar, seolah baru saja mengajak Damar makan es krim, bukan mengajukan permintaan yang begitu mengguncang jiwa. Dari sudut matanya, Damar melihat Nita yang terpaku di tempatnya. Wajah wanita itu pucat pasi, campuran rasa syok, malu, dan sebuah kesedihan yang dalam tergambar jelas di raut wajahnya. Tangan Nita menutup mulutnya, seperti berusaha menahan sebuah teriakan. "Raka!" Suara Nita akhirnya keluar, terdengar seperti desahan. Jangan ngomong sembarangan seperti itu." Nita bergegas menghampiri, menarik lengan Raka dengan lembut namun terdapat kegentingan. Wajahnya memerah karena malu. "Tapi, Bunda..." Raka memandang ibunya dengan wajah kebingungan, tidak mengerti mengapa permintaannya dianggap salah. Teman-teman di sekolah punya ayah. Kevin punya ayah yang jago bawa mobil. Salsa punya ayah yang suka gendong-gendong. Aku pengen punya ayah kayak Om Damar. Om Damar baik, pinter benerin barang, dan mau ngajak Raka ngobrol. Alasan polos itu terlontar begitu saja, membuat hati Damar terasa teriris. Dia memahami sepenuhnya. Ini bukan tentang dirinya secara pribadi. Ini tentang seorang anak lelaki kecil yang merindukan figur seorang ayah. Sebuah figur yang hilang terlalu cepat dari hidupnya. Nita tampak seperti ingin menangis. Dia memeluk Raka erat. "Sayang, Om Damar kan cuma tukang servis. Belum tentu beliau mau." Damar, yang masih terduduk lesu di lantai, akhirnya mengambil suara. Suaranya serak. Enggak apa-apa, Bu Nita." Dia membungkuk memungut tangnya, berusaha mengumpulkan kepingan kewarasannya yang sempat buyar. Dia masih kecil, masih polos. Tapi kata-kata Raka itu sudah terlanjut menggema di ruangan itu, menggantung di udara antara mereka bertiga, mengubah dinamika selamanya. Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam hitungan menit, tiba-tiba terasa sangat berat dan berlarut-larut. Damar membereskan peralatannya dengan gerakan kaku, pikirannya kalut. Permintaan lugu Raka itu seperti membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat, menyingkap kerinduan mendalam dan kesepian yang tersembunyi di balik dinding megah rumah ini. Dan di saat yang sama, dia menyadari sesuatu. Tatapan Nita yang sekarang menghindari kontak mata dengannya, tidak lagi hanya berisi malu. Ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah harapan yang sama sekali tidak terduga. Setelah kata-kata Raka yang bagai petir di siang bolong itu,
Suasana di kamar tidur mewah itu berubah total. Udara dingin yang baru saja dikeluarkan AC seolah membekukan setiap partikel emosi yang beterbangan. Deru mesin AC yang tadinya menjadi soundtrack dari pekerjaan Damar, kini terdengar seperti dengung mengancam yang memperbesar rasa canggung yang nyaris tak tertahankan. Nita masih berjongkok, memeluk Raka erat-erat, wajahnya terkubur di bahu kecil anaknya. Bahunya sedikit bergerak, dan Damar bisa menebak bahwa wanita itu sedang berusaha mati-matian menahan isak tangisnya. Raka, yang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan permintaannya, mulai rewel. "Bunda." "Bunda kenapa?" rengek Raka, suaranya kecil dan ketakutan. Nita menarik napas dalam-dalam, berusaha menguasai diri. Dia melepaskan pelukannya dan berdiri, menghindari tatapan Damar. "Tidak ada, sayang. Bunda baik-baik saja." Suaranya gemetar, mengkhianati ucapannya. "Ayo, kita turun dulu. Biarkan Om Damar menyelesaikan pekerjaannya." "Tapi Raka mau lihat Om Damar," protes Raka. Tapi kali ini Nita tidak lagi mendengarkan. Dengan cepat, hampir-hampir menarik, Nita membawa Raka keluar dari kamar. Damar mendengar langkah kecil Raka yang tertatih-tatih mengikuti ibunya yang berjalan cepat, diikuti suara pintu kamar lain di ujung koridor yang dibanting tidak terlalu kencang. Damar terdiam sejenak, membiarkan kesunyian yang pekat menyelimutinya. Dia menatap PCB rusak yang masih tergeletak di lantai, sisa dari pekerjaannya. Jantungnya masih berdebar kencang. "Jadi ayahku saja." Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Begitu polos, begitu tulus, namun begitu menghancurkan. Dia menyadari bahwa permintaan itu bukanlah lelucon atau gurauan anak kecil. Itu adalah jeritan hati seorang anak yang merindukan sosok yang bahkan mungkin tidak terlalu diingatnya. Dia membereskan peralatannya dengan gerakan mekanis. Pikirannya melayang jauh. Dia teringat masa kecilnya sendiri, setelah ayahnya meninggal. Berapa kali dia diam-diam berharap ada pria baik, mungkin tetangga atau guru, yang mau menjadi ayahnya? Dia memahami sepenuhnya perasaan Raka. Rasanya seperti melihat dirinya kecil 20 tahun yang lalu, hanya dengan latar belakang yang jauh lebih mewah. Setelah semua peralatan masuk ke dalam tas, Damar memutuskan untuk turun. Dia harus menyelesaikan urusan pembayaran dan pergi dari sini. Atmosfer yang tadinya hangat dan ramah sekarang terasa pengap dan menyiksa. Di ruang tamu, dia menemukan Nita sedang berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pandang kosong. Raka tidak terlihat. Mungkin sudah dibawa oleh asisten rumah tangga atau pengasuhnya. "Bu Nita," sapa Damar pelan, tidak ingin mengejutkannya. Nita menoleh. Matanya merah dan bengkak. Dia cepat-cepat mengusap pipinya dengan punggung tangan. "Maaf, Mas Damar. Maaf sekali. Saya tidak tahu harus berkata apa." Suaranya parau. "Tidak usah dipikirkan, Bu. Saya mengerti," jawab Damar lembut. Anak-anak seusia Raka memang sedang aktif-aktifnya menyerap lingkungan dan sering berkata hal yang tidak terduga. Nita menghela napas panjang, lalu memandang Damar dengan mata penuh penyesalan. Ini pertama kalinya dia mengucapkan hal seperti itu. Kepada siapapun. Dia biasanya hanya bertanya kenapa dia tidak punya ayah, atau kapan ayahnya akan pulang. Tapi belum pernah meminta seseorang untuk menjadi ayahnya. Air matanya kembali menitik. Dia pasti sangat merindukan sosok ayah. Damar merasa tidak enak. Dia ingin menghibur, tapi tidak tahu caranya. Mungkin karena saya adalah pria dewasa yang cukup sering dia lihat di rumah ini, dan karena pekerjaan saya, dia menganggap saya bisa memperbaiki hal-hal, seperti mungkin figur ayah dalam pikirannya. Nita mengangguk pelan, mencoba untuk menerima penjelasan itu. Mungkin sekali. Dia mengambil dompetnya dari meja. "Berapa saya harus bayar, Mas?" Damar memberitahukan jumlahnya, dan Nita membayar dengan uang pas tanpa bertanya lagi. Biasanya, dia akan menawarkan tip, tapi kali ini tampaknya pikirannya terlalu kalut untuk memikirkan hal itu. Saya akan pergi sekarang, Bu," ucap Damar setelah uang berpindah tangan. Nita mengangguk, masih terlihat malu. "Terima kasih atas segala-galanya, Mas Damar."
Dan sekali lagi, maaf tentang tadi. Sama-sama, Bu. Jangan dipikirkan lagi. Damar membalikan badan dan berjalan menuju pintu. Tapi di ambang pintu, dia berhenti. Sebuah dorongan kuat membuatnya menoleh sekali lagi. Bu Nita. Nita menatapnya, masih dengan wajah penuh penyesalan. Iya, Mas. Raka. Raka adalah anak yang baik dan cerdas. Dia hanya rindu. Itu wajar. Damar berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ibu adalah ibu yang hebat untuknya. Ucapan itu, tulus dan tanpa pamrih, seakan menjadi pukulan terakhir yang meluluhkan pertahanan Nita. Air matanya mengalir deras, dan dia cepat-cepat menunduk, tidak sanggup menatap Damar lagi. Terima kasih. Bisiknya hampir tidak terdengar. Damar pun pergi, meninggalkan rumah megah itu dengan perasaan campur aduk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tasnya terasa lebih berat, bukan karena perkakas, tapi karena beban emosi yang ia bawa. Sebuah permintaan polos dari seorang anak laki-laki berusia 4 tahun telah membongkar sebuah tembok pertahanan, tidak hanya di rumah itu, tetapi juga di dalam hatinya sendiri. Dan ia tahu, kunjungan servis AC kali ini akan meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam daripada sekadar mesin yang berhasil diperbaiki. Damar melangkah keluar dari rumah Nita dengan perasaan yang masih bergejolak. Udara panas Jakarta siang itu menyambutnya, namun tidak mampu mencairkan dingin yang masih menyelimuti pikirannya. Dia berjalan menuju motornya dengan langkah gontai, tas perkakasnya terasa 1000 kali lebih berat dari biasanya. Pikiran dan hatinya masih berada di dalam rumah mewah itu, tertambat pada seorang anak kecil dengan permintaan yang mengguncang dan seorang ibu dengan mata yang dipenuhi rasa malu dan kesedihan. Dia baru saja memasang kunci helm ketika mendengar suara pintu utama terbuka di belakangnya. Nita berdiri di sana, wajahnya masih terlihat pucat dan terguncang. Di tangannya tergenggam selembar uang. Mas Damar, tunggu sebentar, panggil Nita, suaranya masih sedikit bergetar. Damar membalikan badan, sedikit terkejut. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu Nita? Nita menghampirinya, tangannya yang halus menjabat uang itu ke arah Damar. Ini, untuk biaya servisnya. Tadi di atas saya lupa. Ucapannya terdengar dipaksakan, seolah ingin cepat menyelesaikan urusan ini dan mengakhiri momen memalukan itu. Damar menerima uang itu, menyimpannya ke dalam saku celananya tanpa menghitungnya. Dia bisa melihat betapa Nita berusaha mati-matian untuk tidak menatap matanya langsung. Terima kasih, Bu. AC-nya sudah normal kembali. Ya, terima kasih kembali, jawab Nita, tangannya kini meremas-remas ujung bajunya. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Mas Damar, saya ingin sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk apa yang terjadi tadi. Untuk ucapan Raka. Matanya akhirnya menatap Damar, penuh dengan permintaan maaf dan rasa malu yang mendalam. Saya benar-benar tidak menyangka. Dia anak yang pemalu. Damar menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bu Nita, sungguh, tidak perlu. Saya tidak tersinggung atau apa. Saya justru... Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya justru merasa prihatin. Saya bisa memahami di mana itu datangnya. Dari seorang anak yang merindukan sesuatu yang seharusnya ia miliki. Ucapan tulus Damar itu seakan menyentuh luka lama Nita. Matanya kembali berkaca-kaca. Dia mulai sering bertanya tentang ayahnya akhir-akhir ini. Sejak mulai masuk sekolah dan melihat teman-temannya dijemput ayah mereka. Suaranya pecah. Saya sudah berusaha menjawabnya dengan baik, memberikan semua kasih sayang yang saya bisa, tapi ternyata tidak cukup. Tidak ada yang bisa menggantikan sosok seorang ayah, Bu, kata Damar dengan lembut. Tapi saya yakin, kasih sayang ibu selama ini sudah lebih dari cukup untuknya. Raka terlihat seperti anak yang bahagia dan terawat dengan baik. Nita mengusap air matanya yang mulai menitik. Terima kasih, Mas. Tapi tadi, saat dia mengatakannya pada Anda, saya merasa seperti saya telah gagal. Gagal memberinya keluarga yang utuh. Jangan pernah berpikir seperti itu, Bu Nita.
bantah Damar dengan tegas, namun suaranya tetap lembut. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Yang penting adalah bagaimana ibu tetap kuat dan hadir untuk Raka. Dan dari yang saya lihat, ibu telah melakukan hal yang luar biasa. Dia melanjutkan, dan tentang ucapan Raka tadi, anggap saja itu sebagai pujian. Dia melihat saya sebagai orang yang baik dan bisa dipercaya. Itu adalah hal yang positif. Nita akhirnya mampu memberikan senyuman kecil yang tulus, meski masih terlihat sedih. Anda sangat baik, Mas Damar. Kebanyakan orang mungkin akan merasa tidak nyaman atau bahkan mengolok-olok. Setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing, Bu. Saya belajar untuk tidak mudah menghakimi, jawab Damar. Dia melihat Nita tampak sedikit lebih tenang sekarang. Mungkin ini bukan urusan saya. Tapi apakah ibu punya sistem pendukung, keluarga, atau teman-teman yang bisa membantu? Nita menghela napas. Keluarga saya, mereka cukup suportif, tapi dalam caranya sendiri. Mereka lebih banyak menekankan pada bagaimana saya harus menjalankan perusahaan keluarga dan menjaga nama baik. Kadang, rasanya seperti hidup dalam sangkar emas. Damar mengangguk, meski tidak sepenuhnya memahami kompleksitas hidup di kalangan atas. Tapi dia bisa merasakan kesepian dan tekanan dalam kata-kata Nita. Yang penting, ibu tidak sendirian dalam hal ini, Bu, kata Damar, mencoba menghibur. Banyak orang tua tunggal di luar sana yang juga berjuang. Kuncinya adalah tidak menyerah dan terus berbuat yang terbaik untuk anak, seperti yang sudah ibu lakukan. Nita memandang Damar dengan perasaan baru. Di depan matanya berdiri seorang tukang servis AC sederhana, namun memiliki kedewasaan dan kearifan yang jarang ditemuinya bahkan di kalangan orang-orang terpelajar di lingkungannya. Terima kasih, Mas Damar. Percakapan ini sangat berarti bagi saya. Sama-sama, Bu Nita, jawab Damar dengan sopan. Dia melihat jam tangannya. Saya harus pergi sekarang. Ada jadwal servis lain yang harus saya datangi. Tentu. Jangan sampai terlambat, ucap Nita, mengangguk. Dan sekali lagi, terima kasih untuk segala bantuannya. Damar membalikan badan dan kali ini benar-benar pergi, menyalakan motornya dan melaju perlahan meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Nita tetap berdiri di depan pintu untuk beberapa saat, memandangi sosok Damar yang semakin menjauh. Perasaan malu dan terguncangnya perlahan mulai mereda, digantikan oleh sebuah keheningan yang dalam dan sebuah pemikiran baru. Di tengah kesederhanaan dan ketulusannya, Damar telah memberikan sesuatu yang selama ini jarang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya, pengertian tanpa syarat dan kata-kata yang menenangkan. Sementara itu, di jalan, Damar tidak bisa berhenti memikirkan keluarga kecil yang ditinggalkannya. Dia bukan hanya meninggalkan rumah dengan AC yang sudah diperbaiki, tetapi juga dengan sebuah beban emosi dan sebuah pertanyaan yang terus mengusik pikirannya. Apakah ada yang bisa dia lakukan, dalam kapasitasnya yang terbatas, untuk sedikit meringankan beban yang dipikul oleh ibu dan anak itu? Atau lebih baik dia menjauh, seperti yang mungkin diharapkan oleh norma sosial, dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menghantuinya sepanjang perjalanan pulang, dan mungkin, untuk waktu yang lama setelahnya. Matahari sore mulai merangkak turun, mencorakan langit Jakarta dengan jingga dan ungu ketika Damar akhirnya tiba di rumah kontrakannya yang sederhana di pinggiran kota. Melepas sepatu bootsnya yang berdebu di teras, ia melemparkan tubuhnya yang lelah ke atas sofa tua yang lapuk di ruang tamu sempitnya. Tas perkakasnya diletakkan dengan hati-hati di samping pintu, namun beban yang ia rasakan jauh lebih berat dari berat tas itu sendiri. Matanya menatap kosong ke langit-langit yang sudah mengelupas catnya di beberapa bagian. Pikirannya masih berputar-putar di kamar mewah Nita, pada tatapan polos Raka dan mata berkaca-kaca Nita. Jadi ayahku saja, ya. Kalimat itu seperti gema yang tak kunjung padam, bergema di setiap sudut pikirannya. Dia menutup matanya, dan tanpa disengaja, kenangan masa kecilnya sendiri datang menerpa seperti gelombang. Ia melihat dirinya kecil, berusia mungkin sebaya Raka, berdiri di depan rumah petak mereka yang sederhana. Ayahnya, seorang tukang listrik yang baik hati, sedang memperbaiki kipas angin di teras. Damar kecil duduk di lantai, memperhatikan setiap gerakan tangan terampil ayahnya. "Pak, itu buat apa?" tanya Damar kecil, menunjuk obeng tes pen di tangan ayahnya.
Ini buat ngecek ada listriknya atau enggak, Mar, jawab ayahnya dengan sabar, sambil menunjukkan bagaimana alat itu bekerja. Kalau nyala, artinya ada listrik. Bahaya, jadi jangan pegang-pegangnya. Iya, Pak. Nanti Mar jadiin tukang listrik kayak Pak juga. Celoteh Damar kecil penuh semangat. Ayahnya tertawa lepas, mengelus kepala Damar. Boleh saja. Tapi yang penting sekolah yang rajin dulu. Jadi orang yang lebih sukses dari Bapak. Kenangan itu terasa hangat dan indah. Tapi kemudian, bayangan itu berubah. Ia teringat pada hari-hari suram setelah ayahnya meninggal karena sakit yang tak tertangani. Ibunya, seorang wanita kuat yang harus membesarkannya sendirian, bekerja dari pagi hingga malam sebagai penjahit. Damar kecil seringkali pulang ke rumah yang gelap dan sepi, menunggu ibunya pulang dengan perut keroncongan. Berapa kali ia duduk di depan rumah, memandangi anak-anak lain yang dijemput ayah mereka? Berapa kali ia berharap ada sosok pria yang akan menepuk pundaknya, mengajaknya bermain bola, atau sekadar membetulkan mainannya yang rusak? Kerinduan itu dalam dan nyata, sama seperti yang sekarang dirasakan oleh Raka. Anak itu seperti melihat diriku sendiri, gumam Damar pelan, membuka matanya kembali. Dia berdiri dan menghampiri sebuah foto lama yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dirinya yang masih kecil, berdiri di antara ayah dan ibunya. Mereka terlihat begitu bahagia, tidak menyangka bahwa tak lama setelah foto itu diambil, sang pilar keluarga akan pergi untuk selamanya. Perasaan ingin melindungi, sebuah dorongan untuk hadir dalam kehidupan Raka, mulai tumbuh dalam hatinya. Tapi di sisi lain, keraguan juga menyelimutinya. Siapa dia? Hanya seorang tukang servis AC sederhana. Apa yang bisa ia tawarkan pada seorang anak yang hidup dalam kemewahan seperti Raka? Apakah niatnya akan disalahpahami? Apakah keluarganya akan marah, mengira ia memiliki maksud lain? Teleponnya berdering, memecah kesunyian. Dari layar terpampang nama, Pak Handoko. Damar, gimana tadi servisnya di Permata Hijau? Lancar? Tanya bosnya itu. Lancar, Pak. Cuma ganti PCB. Jawab Damar singkat. Bagus. Ibu itu nelpon lagi tadi, bilang AC-nya jadi dingin banget. Katanya mau kasih tip tambahan lain kali. Damar terdiam sejenak. Oh, ya? Baik, Pak. Ada apa? Suara lo kenapa? Capek? Tanya Pak Handoko yang merasa ada yang aneh. Enggak, Pak. Cuma pikiran aja. Damar berhenti sebentar. Pak, menurut Bapak, kalau kita ngelihat ada anak yang rindu figur ayah, apa yang harus kita lakukan? Pak Handoko terdiam, terkejut dengan pertanyaan itu. Loh, kok tanya gitu? Itu anak siapa? Raka itu ya? Iya. Tadi, dia bilang hal yang buat saya mikir. Dengar, Damar, suara Pak Handoko menjadi serius. Hati-hati. Keluarga mereka itu orang berada. Kadang niat baik kita bisa disalahartikan. Lo tukang servis, dia customer. Jangan sampai keterlaluan. Tapi, Pak, dia hanya anak kecil yang butuh perhatian. Aku ngerti. Tapi jangan bawa perasaan. Nanti malah runyam. Lo ingat, hidup itu bukan sinetron. Perbedaan sosial itu nyata. Nasihat Pak Handoko dengan bijak. Bantu seperlunya, tapi jangan sampai lo yang akhirnya sakit hati. Damar menghela napas. Nasihat itu masuk akal, tapi hatinya tetap tidak tenang. Iya, Pak, saya ngerti. Setelah menutup telepon, Damar kembali terdiam. Nasihat Pak Handoko benar adanya. Dunia Nita dan dunianya bagai dua galaksi yang berbeda. Tapi, apakah perbedaan status sosial harus menghalangi seseorang untuk berbuat baik? Apakah harus mencegahnya untuk menjadi cahaya kecil dalam kehidupan seorang anak yang kesepian? Dia berjalan ke dapur kecilnya, merebus air untuk membuat kopi instan. Pikirannya terusik oleh bayangan Raka yang memandangnya dengan penuh harap. Bagaimana jika dulu ada seseorang yang bersedia meluangkan waktu untuknya? Seorang anak yang kesepian dan merindukan figur ayah? Mungkin hidupnya akan sedikit lebih cerah. Sambil menyeruput kopi pahitnya, Damar memutuskan satu hal. Meski nasihat Pak Handoko benar,
Dia tidak bisa tinggal diam. Dia akan tetap membantu, dalam batas-batas yang wajar. Mungkin dengan sesekali mengunjungi, membawakan Raka mainan sederhana, atau sekadar mengajaknya berbicara. Bukan untuk menjadi pengganti ayah, tapi untuk menjadi teman, seorang figur kakak atau paman yang bisa memberinya sedikit perhatian yang ia rindukan. Keputusan itu membuat hatinya sedikit lebih tenang. Damar menyadari bahwa hidup telah memberinya pengalaman yang sama dengan Raka, dan pengalaman itu memberinya tanggung jawab untuk memahami dan membantu, bukan menghakimi atau menjauh. Dia melihat foto dirinya kecil di dinding sekali lagi, seolah berkata pada diri kecilnya bahwa sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menjadi sosok yang dulu ia rindukan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seorang anak lain yang sedang berjalan di jalan yang sama. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah Nita, senyum kecil muncul di bibir Damar. 3 hari telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang di rumah Nita. 3 hari di mana bayangan Raka dan Nita tidak pernah benar-benar meninggalkan pikiran Damar. Dia masih melakukan pekerjaannya seperti biasa, servis AC di sana-sini, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang menggerogotinya dari dalam, sebuah desakan halus bahwa dia harus melakukan sesuatu. Sore itu, setelah menyelesaikan panggilan servis terakhir, Damar duduk di warung kopi langganannya. Secangkir kopi hitam ada di hadapannya, tapi perhatiannya tertuju pada ponsel di tangannya. Jarinya membuka aplikasi pesan, menggulir hingga menemukan chat terakhir dengan Nita, sekadar konfirmasi alamat dan janji temu untuk servis AC. Dia mengetik, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Kata-katanya terasa selalu tidak tepat. Bagaimana cara menanyakan kabar seorang anak tanpa terdengar aneh? Bagaimana menunjukkan kepedulian tanpa dianggap lancang? Sudahlah, gumamnya pada diri sendiri. Yang penting tulus. Dengan napas dalam-dalam, jemarinya mulai mengetik dengan pasti. Selamat sore, Bu Nita. Maaf mengganggu. Saya cuma mau tanya, bagaimana kabar Raka? Apakah AC-nya masih berjalan dengan baik? Dia membaca ulang pesannya. Terlalu formal? Terlalu kaku? Tapi sebelum keraguannya mengambil alih, jarinya sudah menekan tombol kirim. Jantungnya berdebar kencang saat melihat status, terkirim. Dia meletakkan ponselnya di meja, seolah-olah perangkat itu bisa meledak kapan saja. 5 menit berlalu tanpa jawaban. 10 menit. Damar mulai merasa telah melakukan kesalahan. Mungkin Nita tersinggung. Mungkin dia berpikir Damar lancang. BBRRNG. Ponselnya bergetar. Dengan jantung yang berdebar kencang, Damar mengambilnya. Selamat sore, Mas Damar. Terima kasih sudah diingat. Raka baik-baik saja. AC-nya juga masih dingin sekali seperti saran Mas Damar. Damar menghela napas lega. Setidaknya Nita tidak marah. Tapi percakapan itu terasa akan berakhir di sana. Dia harus memberanikan diri selangkah lagi. Syukurlah. Saya senang mendengarnya. Kalau boleh tahu, apakah Raka masih sedih? Kali ini, jawabannya datang lebih cepat. Sebenarnya, dia masih beberapa kali menanyakan tentang Mas Damar. Tapi saya coba alihkan. Damar menggigit bibirnya. Ini adalah kesempatannya. Bu Nita, saya tidak ingin mencampuri urusan keluarga. Tapi kalau ibu mengizinkan, mungkin suatu akhir pekan saya bisa mengajak Raka main ke taman? Tentu saja dengan ibu ikut serta. Hanya sebagai teman. Pesan itu terbaca, tapi tidak ada balasan selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian. Damar mulai yakin bahwa dia telah keterlaluan. Mungkin Nita sedang mempertimbangkan untuk memblokir nomornya. Akhirnya, notifikasi muncul. Maaf, tadi ada telepon dulu. Mas Damar serius? Sangat serius, Bu. Saya ingat dulu waktu kecil. Saya juga merindukan figur seperti itu. Saya paham perasaan Raka. Saya hanya ingin membantunya sedikit, tidak lebih. Titik-titik 3 muncul, menghilang, muncul lagi. Nita sedang mengetik sesuatu. Sebenarnya, Raka memang sudah merengek ingin keluar rumah. Tapi saya, Damar bisa merasakan keraguan dari balik pesan itu. Saya janji akan menjaga sopan santun, Bu. Murni hanya untuk melihat Raka tersenyum.
Ada jeda lagi sebelum jawaban akhirnya datang. Baiklah, kalau Mas Damar tidak keberatan, bagaimana kalau besok sore? Saya akan antar Raka ke Taman Menteng. Damar hampir tidak percaya. Dia berhasil. Tentu saja, Bu. Sangat baik. Jam berapa saya harus menunggu? Jam 4 sore saja. Di area playground yang besar. Sampai jumpa besok, Bu Nita. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya yang harus berterima kasih, Mas Damar. Hanya, tolong jangan beri harapan berlebihan pada Raka. Pesan terakhir Nita itu membuat Damar berpikir. Dia benar. Dia harus berhati-hati untuk tidak menciptakan ekspektasi yang tidak bisa dipenuhinya. Keesokan harinya, Damar tiba di Taman Menteng 15 menit lebih awal. Dia memakai kemeja sederhana yang terbaik yang dimilikinya dan celana jeans yang tidak terlalu lusuh. Tangannya berkeringat, dan dia terus bertanya-tanya pada diri sendiri apakah ini keputusan yang tepat. Tepat pukul 4, sebuah mobil SUV mewah berhenti tidak jauh darinya. Nita turun dari kursi pengemudi, lalu membuka pintu belakang untuk mengeluarkan Raka. Bocah itu langsung melompat kegirangan saat melihat Damar. Om Damar. Om Damar benar-benar datang, teriak Raka, berlari kecil menghampirinya. Nita mengikuti dari belakang dengan senyum kecut. Dia sudah sangat antusias sejak tadi siang. Damar membungkuk sampai sejajar dengan Raka. Halo, Dek Raka. Siap main ke taman? Siap. Aku mau main ayunan dan perosotan. Baik, tapi janji harus menurut sama Bunda dan Om, ya. Raka mengangguk antusias. Janji. Mereka berjalan menuju area playground. Awalnya, Nita masih terlihat kaku dan waspada, mengawasi setiap interaksi antara Damar dan Raka dengan cermat. Tapi seiring waktu, saat dia melihat bagaimana Damar dengan sabar mendorong ayunan Raka, bagaimana dia dengan hati-hati menjaga di bawah perosotan, dan bagaimana dia tertawa tulus pada kelucuan Raka, perlahan-lahan sikapnya mulai mencair. Terima kasih, Mas Damar, ucap Nita tiba-tiba saat mereka duduk di bangku, memperhatikan Raka yang asyik bermain pasir dengan anak lain. Saya belum pernah melihatnya sebahagia ini dalam waktu yang lama. Damar tersenyum. Sama-sama, Bu. Dia anak yang baik dan cerdas. Ibu telah membesarkannya dengan baik. Mata Nita berkaca-kaca. Kadang saya ragu. Apakah saya sudah menjadi orang tua yang cukup baik untuknya? Apakah kehadiran saya saja cukup? Lebih dari cukup, Bu Nita, kata Damar dengan lembut. Yang dia butuhkan adalah kasih sayang ibu. Yang lain, hanyalah pelengkap. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, menikmati senja yang mulai turun dan tawa Raka yang riang. Bunda, Om Damar, lihat, aku buat istana pasir, teriak Raka dari kejauhan. Wah, bagus sekali, sayang, balas Nita, melambai. Dia menoleh ke Damar. Dia tidak pernah seaktif ini dengan orang lain. Bahkan dengan pamannya sendiri. Mungkin, pikir Damar dalam hati, ini bukan hanya tentang dirinya yang memahami Raka. Mungkin ini juga tentang Raka yang, dengan naluri polos anak-anak, bisa merasakan siapa yang tulus peduli padanya. Saat matahari hampir tenggelam, Nita mengajak pulang. Raka merengek ingin tetap, tapi akhirnya menurut setelah Damar berjanji akan mengajaknya main lagi lain kali. Om Damar, janji ya? Nanti main lagi, pinta Raka sambil memeluk kaki Damar erat-erat. Damar membelai kepala bocah itu. Janji. Sekarang jadi anak baik, dengar kata Bunda. Saat Nita dan Raka pergi, Damar berdiri sendiri di taman yang mulai sepi. Hari ini, dia telah mengambil langkah berani melintasi batas-batas sosial. Dan hasilnya adalah tawa seorang anak dan senyum lega seorang ibu. Mungkin, pikirnya, terkadang hal yang paling berani yang bisa kita lakukan adalah simply peduli pada orang lain. Dan hari ini, kepedulian itu telah membawa secercah cahaya kecil ke dalam 3 kehidupan yang berbeda. Minggu-minggu berikutnya setelah pertemuan di Taman Menteng membawa perubahan halus dalam pola hubungan mereka. Damar tidak lagi sekadar tukang servis AC bagi keluarga Nita. Kini, ada kedekatan baru yang mulai tumbuh,
meski masih dalam batas-batas yang sangat hati-hati dan penuh kesadaran akan perbedaan status sosial mereka. Suatu Sabtu sore, Damar kembali datang ke Taman Suropati, kali ini dengan membawa sebuah pesawat mainan sederhana yang dibelinya di toko mainan dekat rumahnya. Nita dan Raka sudah menunggu di dekat kolam, memberi makan ikan-ikan yang berenang dengan tenang. "Om Damar," sambut Raka dengan girang, berlari kecil menyambutnya. "Bawa apa itu?" "Ini pesawat untuk kamu, Dek. Bisa terbang kalau kita lempar yang benar," jelas Damar sambil menyerahkan mainan itu. Nita menghampiri dengan senyum yang kini sudah lebih tulus dan hangat. "Mas Damar, tidak perlu repot-repot membawakan mainan." "Tidak repot, Bu. Kebetulan lewat dan ingat Raka," jawab Damar ringan. "Bagaimana kabarnya hari ini?" "Lebih baik," ucap Nita. Raka sudah tidak sering bertanya tentang ayahnya lagi sejak mulai rutin main ke taman bersama Mas Damar. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang teduh. Raka berlari-lari kecil di depan mereka, sesekali menengok untuk memastikan ibunya dan Damar masih mengikutinya. "Akhir-akhir ini, saya banyak berpikir," ujar Nita tiba-tiba, suaranya rendah. "Tentang apa yang Raka butuhkan sebenarnya." Damar mengangguk, memberinya ruang untuk terus berbicara. "Dulu, saya selalu berpikir dengan memberikan yang terbaik, sekolah terbaik, mainan terbaik, rumah terbaik, itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak," lanjut Nita dengan nada reflektif. "Dia butuh interaksi, butuh perhatian, butuh seseorang yang mau mendengarkan ceritanya tentang hari-harinya." "Anak-anak memang seperti itu, Bu," sahut Damar. "Mereka butuh hadirnya orang yang peduli, bukan hanya hadiah yang mahal." Nita menghela napas. "Ibu saya selalu bilang, saya terlalu memanjakan Raka dengan barang-barang sebagai kompensasi karena tidak bisa memberinya keluarga utuh. Menurut saya, itu wajar, Bu. Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hanya saja, mungkin yang terbaik itu tidak selalu berupa materi." Mereka sampai di area playground. Raka sudah menunggu di ayunan dengan wajah penuh harap. "Om Damar, tolong dorong ayunannya." Damar tersenyum dan mendekat. "Siap, Kapten. Tapi pegang yang kuat ya." Sementara Damar mendorong ayunan Raka, Nita duduk di bangku dekat situ, memperhatikan mereka dengan perasaan haru. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya melihat bagaimana Damar dengan sabar dan penuh perhatian memperlakukan Raka. Tidak seperti orang-orang di lingkungannya yang seringkali berpura-pura baik, hanya karena status keluarganya. Setelah puas berayun, Raka menarik tangan Damar. "Om Damar, cerita dong soal waktu kecil Om. Dulu suka main apa?" Damar duduk di rumput, dan Raka langsung duduk di sampingnya. Nita juga mendekat, penasaran. "Dulu saya sering main kelereng sama teman-teman di kampung," cerita Damar. "Kadang juga main petak umpet sampai malam. Ibu saya sering marah karena pulangnya terlalu sore." Raka mendengarkan dengan mata berbinar. "Wah, seru ya. Aku nggak boleh main keluar rumah sendirian," kata Bunda. "Bahaya." Nita tersenyum kecut. "Zaman sekarang berbeda, Mas. Tidak seperti dulu yang lebih aman." "Iya, saya paham," jawab Damar. "Tapi mungkin suatu kali kita bisa ajak teman-teman Raka main bersama ke taman seperti ini. Jadi dia tetap bisa bersosialisasi dengan aman." "Idenya bagus," puji Nita. "Raka, bagaimana kalau minggu depan kita ajak Kevin dan Salsa main bersama Om Damar di sini?" Raka melompat kegirangan. "Beneran, Bunda? Aku janji akan jadi anak baik." Sore itu berakhir dengan janji-janji baru dan tawa yang lebih lepas dari sebelumnya. Saat akan berpamitan, Raka tiba-tiba memeluk erat Damar. "Terima kasih, Om Damar. Hari ini hari paling menyenangkan," bisik bocah itu. Damar membalas pelukan itu, merasa dadanya hangat. "Sama-sama, Dek. Minggu depan kita main lagi dengan teman-temanmu, ya." Dalam perjalanan pulang, Nita mengirim pesan kepada Damar, "Terima kasih untuk hari ini. Saya lihat Raka semakin percaya diri. Dan, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya juga." Damar membalas, "Sama-sama, Bu Nita. Senang bisa melihat Raka tumbuh dengan bahagia."
Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Damar merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memperbaiki AC. Dan di rumah mewahnya, Nita mulai mempertanyakan banyak hal tentang prioritas dalam hidupnya, tentang apa yang benar-benar penting untuk kebahagiaan anaknya, dan mungkin untuk kebahagiaannya sendiri juga. Sementara Raka tertidur pulas dengan senyum mengembang di bibirnya, memeluk pesawat mainan pemberian Damar erat-erat. Dalam mimpinya, ada sosok tinggi yang mendorong ayunannya tinggi-tinggi, dan tawa yang menggema di seluruh taman. Untuk pertama kalinya sejak lama, mimpi itu adalah mimpi indah. Hubungan antara Damar, Nita, dan Raka terus berkembang bak bunga yang mulai mekar di musim semi. Kini, kunjungan Damar ke rumah mewah di Permata Hijau itu tidak lagi hanya terbatas pada panggilan servis. Ada ikatan yang telah terbentuk, sebuah persahabatan yang tulus yang melampaui batas-batas status sosial mereka. Suatu Kamis sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Damar baru saja menyelesaikan panggilan servis di daerah Kemang ketika teleponnya berdering. Dari layar terpampang foto Nita dan Raka yang diambil di taman beberapa minggu lalu. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Damar sebelumnya bahwa dia akan menyimpan kontak mereka di ponselnya. "Bu Nita?" sambutnya. Suaranya sedikit khawatir karena hujan yang begitu lebat. "Maaf mengganggu, Mas Damar." Suara Nita terdapat gugup. "Bisa minta tolong sebentar? Keran air di dapur saya bocor parah, dan air sudah mulai menggenangi lantai. Pembantu hari ini pulang kampung karena ada urusan keluarga, dan saya tidak tahu harus menghubungi siapa." "Jangan khawatir, Bu. Saya sedang di Kemang, tidak jauh dari sana. Saya langsung ke sana," jawab Damar tanpa pikir panjang. "Tapi hujan deras sekali, Mas. Apakah tidak merepotkan?" "Tidak apa-apa. Justru kalau bocornya parah, harus cepat ditangani. Saya sampai kira-kira 20 menit lagi." Damar segera mengenakan jas hujan dan melaju dengan hati-hati menerobos hujan lebat. Pikirannya tidak pada bayaran yang akan ia terima, tetapi pada kepanikan yang ia dengar dalam suara Nita. Wanita yang biasanya selalu terlihat terkendali itu terdengar begitu helpless. Sesampainya di rumah Nita, Damar disambut oleh Nita yang membukakan pintu dengan wajah lega. "Mas Damar, terima kasih sudah datang. Maaf sekali merepotkan di cuaca seperti ini." "Tidak masalah, Bu. Di mana kerannya?" tanya Damar sambil melepaskan jas hujannya yang basah. Nita membawanya ke dapur yang mewah. Benar saja, air memancur deras dari keran wastafel dapur, membasahi lantai marmer yang sudah digenangi air. Raka berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya cemas. "Om Damar bisa benerin keran juga?" tanya Raka dengan mata berbinar. Damar tersenyum sambil mengeluarkan perkakas dari tasnya. "Bisa dong. Om kan tukang servis. Harus bisa banyak hal." Dengan gerakan terampil, Damar segera mematikan saluran air utama, lalu mulai membongkar keran yang bocor. Nita mengambilkan handuk untuknya mengeringkan tangan, sementara Raka duduk di kursi dapur, memperhatikan dengan penuh minat seperti biasa. "Bunda bilang Om Damar itu superhero," celoteh Raka tiba-tiba. "Bisa benerin AC, bisa benerin keran, bisa ajak main ke taman." Damar terkekeh, sementara Nita memerah. "Raka, jangan mengada-ada." "Tapi beneran kok, Bu," sahut Damar sambil terus bekerja. "Saya ingat dulu waktu kecil. Saya selalu menganggap ayah saya seperti superhero karena bisa memperbaiki apa saja. Sekarang saya mengerti perasaan itu." Nita tersenyum lembut. Raka memang sering bercerita pada teman-temannya tentang Om Damar yang pinter benerin segala sesuatu. "Wah, jadi terkenal nih saya," canda Damar. "Nanti kalau ada yang rusak lagi, tinggal panggil saya saja." Setelah sekitar setengah jam, keran yang bocor berhasil diperbaiki. Damar bahkan membersihkan genangan air di lantai dan memastikan tidak ada kerusakan lainnya. "Nih, sudah beres, Bu. Coba nyalakan lagi airnya." Nita membuka keran, dan air mengalir normal tanpa kebocoran. "Wah, hebat sekali, Mas Damar. Berapa saya harus bayar?" Damar menggeleng. "Untuk yang ini tidak usah, Bu. Anggap saja balasan untuk undangan main ke taman selama ini." "Tidak bisa, Mas. Ini pekerjaan yang berbeda. Saya harus membayarnya," bantah Nita. "Kalau begitu,
Bayarnya dengan makan malam saja, usul Damar berani. Kebetulan hujan deras begini, dan saya juga belum makan. Nita terkejut sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja. Kebetulan saya sudah menyiapkan makanan untuk kami bertiga. Mari makan bersama. Mereka pun makan malam bersama di meja makan besar yang biasanya terasa terlalu luas untuk hanya Nita dan Raka. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, meja itu terisi oleh 3 orang. Suasana terasa hangat dan akrab, diisi oleh cerita-cerita Raka tentang sekolahnya dan tawa atas lelucon sederhana Damar. Setelah makan malam, hujan sudah reda. Damar bersiap untuk pulang. Raka yang biasanya akan merengek memintanya tinggal lebih lama, kali ini justru mengangguk mengerti. Om Damar, minggu depan kita main bola di taman, ya? Bunda bilang boleh, kata Raka sambil memeluknya. Tentu, Dek. Om bawa bolanya, janji Damar. Saat mengantarnya ke pintu, Nita berkata dengan suara rendah, terima kasih untuk semuanya, Mas Damar. Tidak hanya untuk memperbaiki keran, tapi untuk kehadiranmu dalam hidup kami. Damar tersenyum. Terima kasih untuk makan malamnya, Bu Nita. Dan untuk memperbolehkan saya menjadi bagian dari hari-hari kalian. Perjalanan pulang terasa berbeda malam itu. Damar menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui sekadar pertemanan biasa. Ada ikatan yang semakin kuat, sebuah rasa memiliki yang tulus, dan mungkin, hanya mungkin, sebuah benih yang suatu hari nanti bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, di rumah mewah itu, Nita membersihkan meja makan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia bahagia melihat Raka begitu ceria. Di sisi lain, ada keraguan yang mengusiknya. Apa yang akan dikatakan keluarganya jika tahu dia semakin dekat dengan seorang tukang servis? Tapi saat itu, melihat senyum bahagia di wajah anaknya, semua keraguan itu terasa tidak penting. Mungkin, kadang-kadang, hal terbaik dalam hidup datang dari tempat yang paling tidak terduga. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Nita mulai membiarkan hatinya, bukan logikanya, yang memimpin. Kedekatan Damar dengan keluarga Nita tidak selamanya berjalan mulus. Awan gelap mulai mengumpul di ufuk hubungan mereka yang masih rapuh, datang dari arah yang paling mereka antisipasi, keluarga Nita sendiri. Suatu Jumat sore, Damar sedang membantu Raka mengerjakan tugas mewarnai di teras rumah, ketika sebuah mobil Mercedes hitam berhenti dengan anggun di depan pagar. Dari dalam mobil turun seorang wanita paruh baya dengan penampilan elegan namun bermata tajam. Dia adalah Ibu Siska, Ibu Nita. Wajah Nita yang semula cerah mendung seketika. Ibu, kenapa tidak telepon dulu? Ibu Siska tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam sudah menyapu seluruh pemandangan di depan rumah, berhenti lama pada sosok Damar yang sedang duduk bersila di lantai teras bersama Raka, dengan krayon berceceran di sekitar mereka. Siapa ini? Tanya Ibu Siska dengan suara dingin, menunjuk arah Damar tanpa sedikit pun rasa sungkan. Damar segera berdiri, merasa tidak enak. Damar, Bu. Salam kenal. Nita cepat menyela. Damar adalah teman. Dia sedang membantu Raka mengerjakan PR. Ibu tidak kenal teman yang satu ini, sahut Ibu Siska, masih dengan nada yang sama dinginnya. Dan dari pakaiannya, dia jelas bukan dari lingkungan kita. Raka yang merasa ketegangan, berlari dan bersembunyi di balik rok Nita. Bunda, siapa itu? Bisiknya takut. Sudikah ibu masuk? Kita bicara di dalam, ajak Nita, berusaha menenangkan situasi. Begitu masuk ruang tamu, Ibu Siska langsung duduk di sofa utama dengan sikap bak seorang ratu yang sedang menghakimi. Jadi, siapa sebenarnya pria itu, Nita? Dan kenapa dia begitu akrab dengan cucu saya? Nita duduk di hadapan ibunya. Tangannya menggenggam erat. Seperti yang sudah saya katakan, dia teman. Dan Raka sangat menyukainya. Ibu lihat sendiri bagaimana penampilannya. Pakaian kumal, tangan kotor. Dia pasti hanya mengincar hartamu. Nita, ibu tidak membesarkanmu untuk jatuh ke perangkap seperti ini. Bu, Damar bukan seperti itu, bantah Nita dengan suara ditinggikan. Dia tukang servis yang jujur dan baik hati. Dia sudah membantu kami berkali-kali. Ibu tahu, teriak Ibu Siska,
membuat Raka semakin ketakutan. Tukang servis. Kau biarkan seorang tukang servis berkeliaran di rumahmu, bermain dengan cucu ibu. Apa tidak memalukan? Damar yang mendengar semua ini dari teras, merasa dadanya sesak. Kata-kata Ibu Siska seperti pisau yang menusuk-nusuk harga dirinya. Dia tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja sakit mendengarnya. Ibu tidak mengerti, kata Nita dengan suara bergetar. Damar adalah orang baik. Dia memperlakukan Raka dengan tulus. Tidak seperti orang-orang di lingkungan kita yang semu dan penuh kepura-puraan. Lebih baik pura-pura daripada miskin, hardik Ibu Siska. Kau pikir dia benar-benar peduli padamu? Dia hanya mau uangmu. Atau mungkin warisan suamimu. Itu tidak benar. Damar bahkan sering menolak dibayar untuk bantuannya. Semakin pintar dia berpura-pura. Ibu Siska berdiri, wajahnya merah karena marah. Dengarkan ibu, Nita. Putuskan hubungan dengan pria ini, atau ibu akan mengambil tindakan. Tindakan apa? Tantang Nita, kini juga berdiri. Ibu akan mengurus hak asuh Raka. Ibu tidak akan membiarkan cucu ibu dibesarkan dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan statusnya. Ancaman itu membuat Nita terpana. Air matanya mulai mengalir. Ibu tidak bisa melakukan itu. Coba saja, tantang Ibu Siska sebelum berbalik dan meninggalkan rumah dengan marah. Begitu ibunya pergi, Nita runtuh di sofa, menangis terseduh-seduh. Raka yang ketakutan ikut menangis, memeluk ibunya erat. Damar yang tidak tahan lagi, masuk ke ruang tamu. Bu Nita, saya harus pergi. Saya tidak ingin menyebabkan masalah. Nita mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Bukan salahmu, Damar. Ibu saya, dia tidak mengerti. Tapi dia benar tentang satu hal, kata Damar dengan sedih. Saya memang tidak berasal dari dunia yang sama dengan ibu. Mungkin lebih baik saya menjaga jarak. Jangan katakan itu, protes Nita. Kau telah membawa begitu banyak kebahagiaan bagi kami. Raka dan saya, kami membutuhkanmu. Tapi keraguan sudah terlanjur tertanam. Damar memandangi Raka yang masih memeluk ibunya. Wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Dia tidak ingin menjadi penyebab penderitaan keluarga kecil ini. Mungkin untuk sementara, saya tidak akan datang dulu, usul Damar dengan berat hati. Sampai keadaan tenang. Nita mengangguk pelan, memahami keputusannya meski dengan sedih. Saya akan bicara dengan ibu saya. Membuatnya mengerti. Damar tersenyum getir. Tidak mudah mengubah pemikiran seseorang, Bu Nita. Tapi saya menghargai niat ibu. Dia pun pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan hancur. Untuk pertama kalinya sejak lama, dia merasa memiliki keluarga. Namun kini semuanya terancam oleh prasangka dan perbedaan status sosial. Malam itu, Nita tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya terus bergema di pikirannya. Apakah benar dia terlalu naif? Apakah Damar memang punya maksud lain? Tapi setiap kali keraguan itu datang, dia teringat pada senyum tulus Damar, pada cara dia memperlakukan Raka dengan sabar, pada penolakannya untuk dibayar atas bantuan-bantuannya. Sementara di rumah kontrakannya, Damar memandangi foto dirinya kecil dengan ayahnya. Ayah, apa yang harus kulakukan? Apakah peduli pada seseorang bisa menjadi kesalahan? Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menyiksa. Damar menyadari bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai, dan musuh terbesarnya bukanlah Ibu Siska, tetapi tembok prasangka dan perbedaan kelas yang seolah tidak mungkin ditembus. Tekanan dari Ibu Siska membayangi Nita seperti awan gelap yang tak kunjung hilang. 2 hari setelah pertemuan yang memanas itu, Nita masih merasakan getaran ketegangan di seluruh tubuhnya. Setiap kali telepon berdering, dadanya berdebar-debar. Khawatir itu adalah ibunya dengan ancaman baru. Sore itu, saat Damar mengirim pesan seperti biasa menanyakan apakah mereka bisa bertemu di taman akhir pekan ini, Nita menatap layar ponselnya untuk waktu yang lama. Jarinya mengetik balasan, lalu menghapusnya, kemudian mengetik lagi. Akhirnya, dengan hati berat, dia mengetik, "Maaf Mas Damar, minggu ini Raka ada acara keluarga. Mungkin lain kali saja."
Pesan itu terasa hambar dan tidak jujur. Tapi Nita tidak sanggup menghadapi konfrontasi lagi, baik dengan ibunya maupun dengan hatinya sendiri. Beberapa menit kemudian, balasan dari Damar masuk. "Baik, Bu. Tidak masalah. Semoga acara keluarganya menyenangkan. Salam untuk Raka." Nita melemparkan ponselnya ke sofa, merasa seperti pengkhianat. Dia berbohong pada satu-satunya orang di luar keluarga yang benar-benar tulus peduli padanya dan Raka. "Bunda, besok kita ketemu Om Damar, kan?" tanya Raka yang berlari ke ruang keluarga, wajahnya penuh harap. Nita menarik napas dalam. "Sayang, minggu ini tidak bisa. Kita ada acara dengan nenek." Wajah Raka langsung berubah muram. Tapi Raka janji mau kasih lihat gambar yang baru selesai diwarnai. "Bisa lain kali, sayang." "Kapan lain kali? Kemarin juga Bunda bilang lain kali." Raka mulai merengek. Air matanya menggenang. Nita merasa hancur. "Raka, jangan begitu. Bunda janji minggu depan kita pergi." "Bunda bohong. Bunda selalu bilang minggu depan," teriak Raka sebelum berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Nita terduduk lemas, menahan kepala dengan kedua tangan. Dia terjepit antara tekanan keluarga dan kebahagiaan anaknya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai menyadari bahwa dengan menjauh dari Damar, dia justru menyakiti orang yang paling ingin dilindunginya, Raka. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Damar memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Pesan singkat dan penuh penghindaran dari Nita adalah sinyal yang jelas. Tekanan dari keluarga mulai membuahkan hasil. Dia meletakkan ponselnya dengan perasaan getir. Nasihat Pak Handoko kembali terngiang di telinganya. Hidup itu bukan sinetron. Perbedaan sosial itu nyata. Rupanya Bapak benar, gumam Damar pada diri sendiri sambil memandangi foto-foto yang diambilnya bersama Raka di taman. Ada foto di mana Raka tertawa lepas saat bermain gelembung sabun. Foto lainnya di mana mereka berdua sedang asyik makan es krim. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dengan harap-harap cemas, dia mengangkatnya, berharap itu Nita yang membatalkan pembatalannya. Tapi yang menelepon adalah Pak Handoko. "Damar, besok pagi ada panggilan servis di daerah Permata Hijau. Rumah Ibu Nita lagi. Katanya AC kamar tamu bermasalah." Damar terdiam sejenak. "Bisa orang lain yang pergi saja, Pak? Saya ada urusan lain." "Kenapa? Biasanya lo yang selalu mau ke sana," tanya Pak Handoko penasaran. "Saya rasa lebih baik tidak," jawab Damar singkat. Pak Handoko mendengus. "Oh alah, gara-gara omongan ibu tuanya ya? Sudah saya bilang, jangan bawa perasaan. Tapi ya sudahlah, saya suruh Bambang saja yang pergi." Setelah menutup telepon, Damar merasa seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Dia tahu dia harus menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan keluarga Nita mungkin memang harus berakhir. Dunia mereka berbeda, dan tidak peduli seberapa tulus niatnya, dia akan selalu dilihat sebagai tukang servis yang mengincar sesuatu. Keesokan harinya, Raka yang biasanya ceria menjadi pendiam dan murung. Dia menolak makan pagi, dan ketika diajak ke mall oleh Nita, dia hanya mengangguk lesu. "Raka, ada apa? Kenapa dari tadi diam saja?" tanya Nita saat mereka duduk di food court. Raka menatap es krimnya yang mulai meleleh. "Bunda, kita kenapa nggak boleh ketemu Om Damar lagi? Apa Om Damar marah sama Raka?" Pertanyaan polos itu menusuk jantung Nita. "Tidak, sayang. Om Damar tidak marah. Hanya saja kita harus mengurangi pertemuan dengan dia." "Kenapa? Om Damar kan baik. Dia nggak pernah marahin Raka, selalu mau nemenin Raka main, selalu dengerin cerita Raka." Nita menarik napas dalam. Ibu hanya ingin melindungi Raka." "Lindungi dari apa?" "Dari Om Damar yang baik." Raka mengerutkan kening, tidak mengerti. Sulit bagi Nita menjelaskan kompleksitas prasangka sosial pada anak berusia 4 tahun. Bagaimana dia menjelaskan bahwa di mata keluarganya, seorang tukang servis tidak pantas dekat dengan mereka? "Bunda, Raka nggak mau main sama anak-anak lain. Raka mau main sama Om Damar." Rengek Raka, mulai menangis. Dia satu-satunya yang nggak pura-pura senang lihat Raka.
Dia beneran senang. Perkataan Raka itu seperti tamparan bagi Nita. Dia teringat pada semua acara keluarga di mana orang-orang bersikap manis di depan mereka, tapi kemudian bergosip di belakang. Dia ingat bagaimana mereka memandang Raka dengan kasihan karena tidak punya ayah. Damar memang berbeda. Dia tulus. Malam itu, Nita memandangi Raka yang tertidur dengan wajah masih terlihat sedih. Dia mengambil ponselnya, membuka chat dengan Damar. Jarinya mengetik, "Mas Damar, maaf atas sikap saya akhir-akhir ini. Bisa kita bertemu besok? Saya perlu menjelaskan." Tapi sekali lagi, dia menghapus pesan itu. Ketakutan akan reaksi ibunya masih terlalu besar. Ancaman untuk merebut hak asuh Raka membuatnya lumpuh. Dia meletakkan ponselnya dan meraih album foto lama. Di dalamnya ada foto pernikahannya, foto saat Raka bayi, dan foto-foto bahagia lainnya dengan almarhum suaminya. Air matanya menetes. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya pada foto suaminya. "Aku hanya ingin Raka tumbuh bahagia." Sementara di tempat lain, Damar memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Dia menerima lebih banyak panggilan servis, bekerja lebih keras, berharap kelelahan fisik bisa mengalihkannya dari luka di hatinya. Tapi setiap kali dia melewati permata hijau, atau setiap kali melihat anak kecil bermain dengan ayahnya, hatinya tetap terasa sakit. Dia mulai memahami bahwa menjauh mungkin adalah yang terbaik untuk Nita dan Raka, tapi keputusan itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Justru sebaliknya, dia merasa seperti telah mengkhianati seorang anak kecil yang mempercayainya, dan seorang wanita yang mulai membuka hatinya. Minggu berlalu tanpa kabar dari Nita. Damar mulai menerima bahwa bab ini dalam hidupnya mungkin sudah berakhir. Tapi suatu sore, ketika dia sedang membersihkan garasi bengkel, teleponnya berdering. Dari layar terpampang nama yang tidak pernah dia duga akan meneleponnya, Ibu Siska. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan waspada, Damar mengangkat telepon. "Halo." "Damar? Ini Ibu Siska, Ibu Nita." Suara di seberang sana terdengar dingin dan berwibawa. "Kita perlu bertemu. Berdua saja." 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka di taman, dan bagi Raka, rasanya seperti keabadian. Bocah berusia 4 tahun itu tidak memahami kompleksitas hubungan dewasa. Yang ia tahu hanyalah bahwa Om Damar yang baik, yang selalu punya waktu untuknya, yang mendengarkan ceritanya dengan sabar, telah menghilang dari kehidupannya. Perubahan sikap Raka mulai tampak jelas. Di sekolah, yang biasanya aktif dan ceria, kini ia lebih banyak diam di sudut ruangan, menolak bergabung dengan teman-temannya bermain. Gurunya sudah menghubungi Nita beberapa kali, menyampaikan kekhawatiran mereka. "Bunda, Raka nggak mau makan," keluh Sari, asisten rumah tangga Nita, suatu siang. "Dari tadi pagi cuma diem di kamar aja." Nita menghela napas berat. Dia mendekati kamar Raka dan menemukan anaknya sedang duduk di lantai, memeluk erat pesawat mainan pemberian Damar. "Sayang, kenapa tidak mau makan? Nanti sakit loh," bujuk Nita lembut. Raka tidak menoleh. "Raka mau Om Damar. Kita sudah bicara tentang ini, Nak." Om Damar sibuk. "Bunda bohong," teriak Raka tiba-tiba, dengan intensitas kemarahan yang jarang terlihat darinya. "Bunda sengaja ngusir Om Damar. Raka dengar Bunda sama nenek berantem." Nita terpana. Dia tidak menyangka Raka mendengar pertengkaran mereka dengan ibunya. "Raka, dewasa itu rumit. Terkadang kita harus melakukan hal yang tidak kita inginkan. Tapi kenapa harus ngusir orang yang baik? Om Damar nggak pernah nakal sama Raka. Selalu baik. Teman-teman di sekolah punya ayah yang jemput. Raka cuma punya Om Damar. Sekarang Om Damar juga pergi." Raka mulai menangis terseduh-seduh. Pelukan pada pesawat mainannya semakin erat. Pemandangan itu menghancurkan hati Nita. Dia mencoba memeluk anaknya, tapi Raka menjauh. "Jangan. Raka marah sama Bunda. Bunda jahat." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Nita. Dia meninggalkan kamar dengan perasaan hancur. Air matanya sendiri mulai mengalir. Di luar, dia bertemu dengan Sari yang melihat semuanya dengan wajah prihatin. "Maaf, Bu. Saya cuma mau bilang, sejak Mas Damar tidak datang lagi, Raka memang jadi lain.
Nita mengangguk pelan. Apa saya salah, Sari? Melarang mereka bertemu? Sari, yang biasanya sangat menjaga jarak sebagai karyawan, kali ini memberanikan diri berkata jujur. Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi selama ini, saya lihat Mas Damar memang tulus baik sama Raka. Tidak seperti orang-orang lain yang kadang hanya berpura-pura. Malam itu, Raka mengalami mimpi buruk untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Nita terburu-buru masuk ke kamarnya menemani anaknya yang terjaga terisak-isak. Bunda, Raka mimpiin Om Damar. Om Damar pergi jauh. Nggak mau lihat Raka lagi, isaknya. Nita membelai rambut anaknya. Om Damar tidak akan begitu, sayang. Tapi dia udah nggak dateng. Bunda bilang dia baik. Tapi kok dia pergi ninggalin Raka? Pertanyaan itu membuat Nita tersentak. Dari sudut pandang Raka, Damar memang terlihat seperti telah meninggalkannya. Dan itu adalah pengkhianatan terbesar dalam dunia polos seorang anak. Keesokan harinya, Nita memutuskan untuk tidak pergi kerja. Dia membawa Raka ke dokter karena anaknya mulai demam. Dokter mendiagnosisnya sebagai kelelahan dan stres. Anak seusia Raka seharusnya tidak mengalami stres seperti ini, kata dokter dengan nada prihatin. Apakah ada perubahan signifikan dalam hidupnya akhir-akhir ini? Nita hanya bisa mengangguk, merasa bersalah. Sepulang dari dokter, saat Raka tertidur pulas karena obat, Nita duduk di samping tempat tidurnya, memperhatikan wajah anaknya yang masih terlihat sedih bahkan dalam tidurnya. Dia teringat kata-kata Damar, yang dia butuhkan adalah kasih sayang ibu. Yang lain hanyalah pelengkap. Tapi sekarang dia menyadari, meski kasih sayangnya sebagai ibu adalah yang utama, kehadiran Damar sebagai figur positif dalam hidup Raka adalah pelengkap yang ternyata sangat berarti. Dengan menjauhkan Damar, dia justru mengambil away salah satu sumber kebahagiaan anaknya. Dia mengambil ponselnya, kali ini dengan tekad bulat. Tidak peduli apa kata ibunya, tidak peduli konsekuensinya, yang penting adalah kebahagiaan Raka. Damar, maaf mengganggu. Bisa kita bertemu? Raka tidak baik-baik saja. Pesan itu dikirim, dan kali ini Nita tidak menghapusnya. Dia menunggu dengan harap-harap cemas. Berdoa Damar mau memaafkannya dan mau kembali hadir dalam kehidupan mereka. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Saya di mana, Bu? Saya langsung ke sana. Air mata Nita menetes membaca balasan itu. Di tengah semua kerumitan ini, Damar tetap menunjukkan kebaikan hatinya. Prioritasnya tetaplah Raka. Sementara di bengkel, Damar segera meminta izin pada Pak Handoko setelah membaca pesan Nita. Permata hijau lagi? Tanya Pak Handoko dengan satu alis terangkat. Bukan untuk servis, Pak. Raka, anak ibu Nita, sakit. Dan sepertinya berkaitan dengan kepergian saya. Pak Handoko menghela napas. Hati-hati, Damar. Jangan sampai lo terlalu dalam. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik, Pak. Itu saja. Sesampainya di rumah Nita, Damar disambut oleh Nita dengan wajah yang lelah dan penuh penyesalan. Maaf, Damar. Maaf untuk semuanya. Sambutnya, suara bergetar. Tidak apa-apa, Bu Nita. Di mana Raka? Di atas. Baru saja tertidur. Dia demam. Damar mengangguk. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang tulus. Bisa saya lihat dia? Mereka naik ke kamar Raka. Damar berdiri di ambang pintu, melihat bocah kecil yang sedang tertidur gelisah. Pipinya memerah karena demam, dan di pelukannya masih erat-erat pesawat mainan pemberiannya. Dia tidak pernah melepaskan mainan itu sejak kamu pergi, bisik Nita. Damar mendekat, duduk di sisi tempat tidur. Tanpa disengaja, tangannya membelai lembut dahi Raka yang panas. Maaf, Dek. Om tidak seharusnya pergi begitu saja, bisiknya pelan. Ajaibnya, dalam tidurnya, Raka seperti merespon sentuhan itu. Wajahnya yang tegang mulai mengendur, dan seolah mencari kenyamanan dalam sentuhan Damar. Nita memandangi pemandangan itu dengan hati tersentuh. Di saat itulah dia benar-benar yakin bahwa keputusannya untuk melawan tekanan keluarga adalah benar. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan kesehatan anaknya. Dan Damar,
terlepas dari latar belakangnya, adalah bagian dari kebahagiaan itu. Mungkin, pikir Nita, inilah saatnya untuk berdiri tegak bukan hanya sebagai ibu yang melindungi anaknya, tetapi juga sebagai wanita yang berani memperjuangkan apa yang diakini benar dalam hatinya. Setelah memastikan Raka tertidur pulas, Nita mengajak Damar turun ke ruang keluarga. Suasana antara mereka berdua terasa berbeda kali ini, tidak lagi canggung, tetapi dipenuhi oleh sebuah pengertian baru bahwa mereka telah melalui sesuatu yang signifikan bersama. "Mau minum apa, Damar?" tanya Nita, kali ini tanpa formalitas, "Mas," di depan nama Damar. "Kopi hitam biasa saja, Nita," jawab Damar, menyadari perubahan itu dan merasa lebih nyaman. Sambil Nita menyiapkan kopi, Damar duduk di sofa dan memperhatikan rumah yang sekarang terasa lebih hidup meski dalam kesedihan. Ada mainan Raka yang berserakan di sudut ruangan, gambar-gambar hasil mewarnainya yang ditempel di kulkas, jejak-jejak kehidupan yang sebelumnya tersembunyi di balik kesempurnaan. "Untuk Raka," kata Nita sambil menyerahkan cangkir kopi, "kepergianmu sangat berarti. Lebih dari yang saya kira." Damar menerima cangkir itu. "Saya juga merindukannya. Tapi saya pikir, mungkin lebih baik seperti ini, untuk menghindari masalah dengan keluarga ibu." Nita duduk di sebelahnya, menatap wajah Damar dengan serius. "Ibu saya meneleponmu, bukan?" Damar terkejut. "Bagaimana ibu tahu?" "Dia memberitahu saya kemarin. Mengatakan bahwa dia sudah membereskan masalah denganmu." Nita menghela napas. "Apa yang dia katakan padamu?" Damar menunduk, memutar-mutar cangkir di tangannya. "Dia menawarkan uang agar saya menjauh dari kalian." Nita menutup mata, malu. "Maaf, Damar. Maaf sekali. Tapi saya tolak," lanjut Damar. "Uang tidak pernah menjadi tujuan saya. Sejak awal." "Saya tahu," bisik Nita. "Dan itulah yang membuat saya merasa lebih buruk lagi. Kamu begitu tulus, sementara keluarga saya..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Akhir-akhir ini, saya banyak merenung," ucap Nita akhirnya, memecah kesunyian. "Tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup." Damar mengangguk, mendengarkan. "Selama ini, saya hidup dalam sangkar emas. Mengikuti aturan keluarga, menjaga nama baik, mempertahankan status sosial. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Anak saya menderita karena hal itu." "Setiap orang punya jalannya masing-masing, Nita," kata Damar lembut. "Kadang kita perlu waktu untuk menemukan apa yang benar-benar penting." "Kamu tahu, setelah suami saya meninggal," Nita mulai bercerita, suaranya bergetar, "saya pikir saya bisa mengatasinya sendiri. Dengan uang, dengan fasilitas, dengan memberikan segala yang material pada Raka. Tapi ternyata tidak. Dia butuh lebih dari itu. Butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh seseorang seperti kamu." Damar merasa dadanya berdebar. Ini pertama kalinya Nita membuka diri seperti ini. "Saya dulu seperti Raka," ujar Damar, memutuskan untuk membuka diri juga. "Ayah saya meninggal ketika saya berusia 5 tahun. Ibu saya berjuang sendirian membesarkan saya." Nita memandangnya, penuh perhatian. "Kamu memahami perasaan Raka karena pernah mengalaminya sendiri." "Ya, saya ingat betapa saya merindukan sosok ayah. Saya iri pada teman-teman yang dijemput ayahnya, yang diajak bermain bola, yang punya sosok untuk diteladani." Damar tersenyum getir. "Itulah mengapa saya tidak tega pada Raka. Saya tahu persis apa yang dia rasakan. Dan kamu memutuskan untuk menjadi sosok yang tidak pernah kamu miliki untuknya," gumam Nita, tersentuh. "Bukan untuk menggantikan ayahnya," cepat Damar menegaskan. "Tapi hanya untuk hadir. Seperti kakak atau paman." Nita mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak tahu betapa berartinya itu bagi kami. Bagi saya pribadi." Mereka saling memandang, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi dinding pembatas antara mereka. Yang ada hanyalah dua orang manusia yang saling memahami. "Keluarga saya akan terus menentang hubungan kita," kata Nita perlahan.
Tapi saya tidak peduli lagi. Melihat Raka menderita karena ketidakhadiranmu, itu yang terakhir bagi saya. Hubungan kita? Ulang Damar, hati berdebar. Nita tersipu. Pertemanan kita, persahabatan kita, apapun ini. Dia berhenti sebentar. Yang jelas, saya tidak ingin kehilangan kamu lagi. Kamu telah menjadi bagian penting dari hidup kami. Damar tersenyum, perasaan hangat menyebar di dadanya. Saya juga tidak ingin pergi. Tapi saya tidak ingin menjadi sumber masalah bagi ibu. Biarlah saya yang menangani keluarga saya, tegas Nita. Sudah saatnya saya berdiri sendiri. Selama ini saya terlalu takut, terlalu bergantung pada persetujuan mereka. Tapi ancaman hak asuh Raka, itu hanya gertakan. Ibu saya tahu saya adalah ibu yang baik untuk Raka. Dia hanya menggunakan itu untuk menakut-nakuti saya. Nita menghela napas. Tapi kamu harus siap. Menjadi dekat dengan kami berarti harus berhadapan dengan prasangka dan cibiran. Damar tersenyum kecil. Saya terbiasa dengan prasangka, Nita. Yang penting adalah niat kita tulus. Saat itulah, tangisan Raka terdengar dari atas. Bunda, Om Damar. Mereka berdua bergegas naik. Raka sudah terbangun, duduk di tempat tidur dengan wajah panik. Ada apa, sayang? Tanya Nita, mendekap anaknya. Raka mimpi Om Damar pergi lagi, isaknya. Damar duduk di sisi tempat tidur. Om tidak pergi, Dek. Om di sini. Raka memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Janji. Janji, ucap Damar tegas. Kecuali kalau Raka yang suruh Om pergi. Jangan pernah. Raka merangkul Damar erat-erat. Jangan pernah pergi lagi. Dalam pelukan itu, Damar dan Nita saling bertatapan. Sebuah pengertian baru telah lahir antara mereka. Mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tetapi mereka disatukan oleh kepedulian yang tulus pada seorang anak kecil, dan mungkin mulai ada sesuatu yang lebih yang tumbuh di antara mereka. Malam itu, ketika Damar akhirnya pulang, hatinya terasa lebih ringan. Sebuah kebenaran telah terungkap, sebuah pengakuan telah diutarakan. Dan meski tantangan ke depan masih besar, setidaknya kini mereka akan menghadapinya bersama-sama. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengakuan jujur antara Damar dan Nita. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau, dan begitu pula dengan dinamika hubungan mereka. Tantangan dari keluarga Nita tidak serta-merta lenyap, tetapi kali ini, Nita berdiri tegak seperti benteng yang tak tergoyahkan. Suatu pagi yang cerah, Ibu Siska datang tanpa pemberitahuan, kali ini dengan didampingi oleh Adrian, adik laki-laki Nita yang selama ini jarang terlibat dalam urusan keluarga. Wajah mereka berdua tampak serius, membawa aura pertempuran yang tak terelakkan. Nita, kami perlu bicara, buka Ibu Siska tanpa basa-basi begitu tiba di ruang keluarga. Nita yang sedang menemani Raka bermain puzzle, bangkit dengan tenang. Sari, tolong antar Raka ke taman belakang sebentar. Setelah Raka pergi, Nita duduk berhadapan dengan ibu dan adiknya dengan sikap yang tak biasa, penuh wibawa dan ketegasan. Ibu tahu kami kemari untuk apa? Mulai Ibu Siska. Kami dengar dari tetangga bahwa pria itu masih sering datang ke sini. Bahkan lebih sering dari sebelumnya. Namanya Damar, Ibu. Dan ya, dia memang sering datang. Dia adalah bagian penting dari kehidupan kami, jawab Nita dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Adrian, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Kakak, apa kakak tidak memikirkan konsekuensinya? Reputasi keluarga, nama baik bisnis. Nama baik? Sela Nita dengan sedikit senyum getir. Apa arti nama baik jika dibaliknya ada anak yang menderita dan seorang ibu yang hidup dalam kepura-puraan? Ibu Siska tampak tersentak. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu dan Raka. Yang terbaik menurut siapa, Ibu? Tantang Nita, suaranya mulai meninggi. Menurut standar sosial? Menurut gosip tetangga? Atau menurut apa yang benar-benar membuat kami bahagia? Dia hanya seorang tukang servis. Nita, apa kau tidak malu? Hardik Ibu Siska. Saya justru bangga. Balas Nita dengan mata berapi-api.
Dia mungkin tidak punya gelar sarjana atau kekayaan melimpah, tapi dia memiliki integritas dan ketulusan yang tidak dimiliki oleh banyak orang di lingkungan kita. Dia mengajar Raka tentang kejujuran, tentang kerja keras, tentang berbagi, nilai-nilai yang sebenarnya lebih berharga daripada sekedar gelar atau harta. Adrian mencoba menengahi. Kakak, mungkin kita bisa mencari jalan tengah. Mungkin kami bisa membiarkan pertemanan ini asal. Tidak ada jalan tengah, Drian, potong Nita. Ini bukan tentang tawar-menawar. Ini tentang hidup saya dan anak saya. Dan saya memilih untuk tidak lagi hidup berdasarkan penilaian orang lain. Ibu Siska berdiri, wajahnya pucat. Kalau begitu, jangan harap kamu masih akan mendapatkan warisan keluarga. Ibu akan pastikan itu. Nita juga berdiri, tapi wajahnya justru tenang. Silakan, Ibu. Uang dan warisan tidak pernah menjadi prioritas saya. Yang saya inginkan adalah melihat Raka tumbuh dengan bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Kamu akan menyesal, Nita, ancam Ibu Siska sebelum berbalik dan meninggalkan rumah dengan marah. Adrian tertinggal sebentar, memandangi kakaknya dengan ekspresi campur aduk. Kakak yakin dengan pilihan ini? Lebih yakin dari apapun dalam hidup saya, Drian, jawab Nita dengan lembut. Kadang, hal terberat dalam hidup bukanlah tentang mengatasi rintangan, tetapi tentang memiliki keberanian untuk memilih kebahagiaan kita sendiri. Setelah Adrian pergi, Nita menemui Damar yang sedang menunggu di bengkelnya. Wajah Damar tampak cemas. Bagaimana, Nita? Apa yang terjadi? Tanyanya khawatir. Nita tersenyum, meski matanya masih basah. Saya sudah memutuskan. Saya memilih kita. Saya memilih kebahagiaan kami bertiga. Damar menarik napas dalam-dalam. Apa konsekuensinya? Kemungkinan besar, saya akan dikucilkan dari keluarga. Warisan mungkin dicabut. Tapi, Nita memegang tangan Damar. Itu semua tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kamu bawa pada hidup kami. Damar memandangi wanita di hadapannya dengan penuh kekaguman. Kamu wanita paling berani yang saya kenal. Tidak, bantah Nita. Saya hanya seorang ibu yang memilih untuk tidak lagi menyakiti anaknya sendiri dengan mengikuti aturan-aturan sosial yang tidak masuk akal. Mereka memutuskan untuk merayakan keputusan penting ini dengan cara sederhana, membawa Raka ke kebun binatang, tempat di mana mereka pertama kali menghabiskan waktu bertiga sebagai sebuah keluarga. Saat melihat Raka tertawa girang melihat gajah, memegang tangan Damar dengan erat sementara tangan satunya menggenggam Nita, Damar merasa sesuatu yang dalam di hatinya. Nita, ucapnya tiba-tiba, saya mungkin tidak bisa memberikan kemewahan seperti yang biasa kalian dapatkan. Tapi saya berjanji akan memberikan yang terbaik yang saya bisa. Cinta, perhatian, dan ketulusan. Nita memandangnya, mata berbinar. Itu yang lebih berharga dari apapun, Damar. Selama ini, saya hidup dalam kemewahan tapi merasa miskin akan kasih sayang. Sekarang, dengan kamu, saya merasa seperti orang terkaya di dunia. Malam itu, setelah mengantar Nita dan Raka pulang, Damar berdiri di depan rumah kontrakannya yang sederhana dengan perasaan baru. Dia menyadari bahwa keberanian Nita telah menginspirasinya untuk juga lebih berani. Mungkin, suatu hari nanti, dia akan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya telah tumbuh di hatinya. Bukan hanya sekedar peduli pada Raka, tetapi juga cinta yang dalam pada wanita kuat yang telah memilih untuk mempercayainya. Sementara di rumah mewahnya, Nita menidurkan Raka dengan hati yang ringan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Bunda, kita tetap sama Om Damar ya? Nggak bakal pisah lagi? Tanya Raka setengah tertidur. Tidak akan, sayang. Tidak akan pernah lagi, jawab Nita sambil mencium dahi anaknya. Saat dia berjalan menuju jendela, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, Nita menyadari bahwa keputusan terberat dalam hidupnya justru membawa kedamaian terbesar dalam hatinya. Dia telah menemukan keberanian untuk memilih cinta di atas konvensi, kebahagiaan di atas kekayaan, dan ketulusan di atas penampilan. Dan di kejauhan, di rumah sederhananya, Damar juga memandang bintang yang sama, dengan senyuman kecil di bibirnya. Sebuah permintaan polos dari seorang anak laki-laki berusia 4 tahun telah membawanya pada sebuah keluarga yang tidak pernah ia impikan, dan pada seorang wanita yang tidak pernah ia bayangkan akan mencintainya.
Mereka mungkin harus melalui lebih banyak rintangan di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, pilihan telah dibuat, hati telah diputuskan, dan sebuah keluarga baru telah terbentuk, bukan oleh ikatan darah atau status sosial, tetapi oleh pilihan berani untuk mencintai.